Di video ini kita masih membahas penentuan harga atau pricing di perusahaan yang mempunyai monopoly power. Kita akan membahas 3 hal, two-part tariff, bundling, dan iklan. Kita mulai dengan konsep two-part tariff. Two-part tariff adalah penentuan harga kepada produsen yang terdiri dari 2 unsur, yaitu tarif masuk yang sifatnya tetap, yang kita nanti sebut sebagai entry fee, dan tarif per penggunaan barang atau jasa yang kemudian kita sebut sebagai usage fee. Nah, two-part tariff ini biasa terjadi pada tiket masuk wahana amusement park. Pertanyaannya adalah bagaimana penentuan entry fee atau nanti kita simpulkan sebagai T dan usage fee-nya. Oke, jadi kita akan menganalisis 3 kejadian, yaitu untuk single consumer, two consumers, dan many consumers. Kita mulai untuk single consumer. Di sini asumsi yang kita gunakan adalah hanya ada satu konsumen atau mungkin banyak konsumen, namun kurva permintaannya adalah identik, sama untuk setiap konsumen. Dalam kasus ini sekali lagi kita akan memberikan 2 jenis tarif, entry fee dan usage fee. Entry fee-nya berupa yang akan kita kenakan adalah total consumer surplus. Jadi total surplus konsumen kita tarifkan. Jadi nilai entry fee atau T-nya sekali lagi adalah total consumer surplus. Sedangkan usage fee-nya ini hanya sebesar marginal cost. Ya, jadi di sini profit atau surplus produsen semata-mata berasal dari entry fee karena ini mengcapture total consumer yang ditransformasikan menjadi total producer surplus. Oke. Dengan pengenaan tarif ini, semua surplus konsumen sekali lagi akan dikonversikan menjadi surplus produsen atau profit. Nah, sekarang bagaimana untuk two consumers? Jika konsumennya itu ada 2 atau banyak konsumen, namun kita bisa kategorikan, kita kelompokkan menjadi 2 jenis. Nah, dalam kasus ini harga atau usage fee itu tidak ditetapkan sebesar MC lagi, tetapi akan ditetapkan di atas marginal cost. Misalnya kalau di sini adalah di titik P bintang. Nah, entry fee-nya ditetapkan sebesar apa? Entry fee-nya itu akan ditetapkan sebesar surplus konsumen untuk konsumen dengan kurva permintaan yang lebih rendah. Jadi yang area di bawah yang berwarna kuning inilah yang kita tarifkan sebagai entry fee, sebagai T. Oke. Nah, dalam kasus ini maka profit atau surplus produsen akan menjadi T untuk konsumen jenis pertama, ditambah T yaitu untuk konsumen jenis kedua, ditambah lagi keuntungan atau profit dari usage fee yaitu sebesar P dikurangi dengan MC dikalikan Q2, ditambah lagi P dikurangi MC dikalikan dengan Q1. Jadi secara total, secara matematis kita bisa tuliskan profit atau surplus produsen akan menjadi 2T ditambah P min MC dikalikan dengan Q1 ditambah Q2. Nah, bagaimana jika consumersnya banyak, many consumers? Dalam kasus ini maka kita harus menggambarkan profit total, kemudian kita pilih yang terbesar. Misalnya kalau di gambar ini maka nantinya kita akan memilih T berupa T bintang, karena kalau kita lihat dari kurva profit total, inilah yang merupakan profit maksimal. Nah, sebenarnya profit total ini terdiri dari 2 konsumen, yaitu profit dari entry fee dan profit dari usage fee. Oke. Semakin tinggi entry fee, semakin tinggi PA, maka akan semakin besar profit. Namun kemudian turun. Karena apa? Karena jumlah pengunjungnya makin sedikit. Karena merasa mahal, akhirnya pengunjung menjadi sedikit. Jadi pertama-tama naik, kemudian turun. Itu sifat dari entry fee. Sifat dari usage fee seperti apa? Kalau usage fee, semakin tinggi entry fee, jumlah pengunjung akan turun, sehingga usage fee juga akan turun. Kita lihat dari kurva yang berwarna hijau. Semakin tinggi T, semakin tinggi entry fee, maka kurvanya akan semakin turun. Akumulasi dari kurva yang warna hijau dan merah adalah kurva yang berwarna biru. Inilah total profitnya.
Sekarang kita beralih ke penetapan harga yang lain, bundling. Bundling adalah praktik untuk menjual dua atau lebih barang dalam satu paket harga. Nah, bundling itu bisa dilakukan untuk meningkatkan profit saat diskriminasi harga itu tidak bisa dilakukan, kemudian permintaannya itu heterogen, artinya demand-nya berheterogen, dan permintaannya itu bersifat negatively correlated. Nanti akan kita bahas apa itu negatively correlated. Selain bundling, bentuk penjualan secara kombinasi lainnya adalah tying, yaitu penjualan suatu barang yang mengharuskan konsumen untuk membeli barang yang lain. Misalnya saat menjual printer, kita harus membeli tinta dan kertasnya juga. Saat menjual mobil, berarti kita harus membeli oli mesin dan sebagainya. Itu adalah konsep dari tying. Sekarang kita akan memberi contoh bagaimana bundling itu menguntungkan dibandingkan dengan menjual barang secara terpisah. Misalnya ada dua konsumen, A dan B. A dan B ini adalah bioskop. Kemudian barangnya ada dua, Wine dan Gertie, ini adalah judul film. Terlihat bahwa A itu akan memberikan relative valuation yang lebih tinggi kepada Wine. Oke, dan sebaliknya B itu akan memberikan relative valuation yang lebih tinggi ke Gertie. Kita lihat di Wine lebih tinggi A, untuk Gertie lebih tinggi B. Nah, keadaan yang berkebalikan inilah yang kita tadi di awal tadi kita sebut sebagai negatively correlated. Nah, saat ada negatively correlated seperti ini, maka bundling itu akan menguntungkan. Misalnya, saya akan menjual bundling seharga $14.000. Oke. Kenapa enggak $15.000? Karena kalau $15.000 bundlingnya, maka hanya A yang membeli, B tidak mampu membeli. Oke, jadi sekali lagi bundlingnya adalah $14.000. Maka perusahaan akan memperoleh pendapatan, perusahaan film akan memperoleh pendapatan sebesar 28.000 dari A dan dari B. Ini akan lebih besar jika seandainya gini. Jika seandainya penjualan film itu dilakukan terpisah. Misalnya Wine harganya 10.000, kemudian Gertie harganya adalah 3.000. Secara total nanti akan memberikan pendapatan 26.000. Sekali lagi, bundling akan memberikan pendapatan yang lebih besar jika permintaannya sifatnya adalah negatively correlated. Bagaimana seandainya permintaannya itu tidak bersifat negatively correlated tetapi positively correlated seperti gambar di atas. Lihat, Wine A lebih tinggi, Gertie A lebih tinggi juga, positively correlated. Nah, saat keadaan ini bundling tidak menguntungkan. Misalnya saya menjual bundling 13.000, maka pendapatannya 26.000. Ini akan sama ketika perusahaan akan memberikan harga secara satuan. Wine 1.000 dan Gertie 3.000. Nah, bagaimana konsumen itu memberikan keputusannya untuk membeli barang jika barang itu dijual secara terpisah? Masing-masing konsumen itu mempunyai willingness to pay sendiri-sendiri, mempunyai reservation price sendiri-sendiri. Dia akan mau membeli barang jika harganya itu kurang atau sama dengan reservation price. Contohnya seperti gambar di samping. Pengenaan harganya misalnya untuk barang 1 di sumbu X sebesar P1, di sumbu barang kedua di sumbu Y harganya adalah P2. Masing-masing konsumen mempunyai reservation price yang kita simpulkan sebagai R kecil. Untuk barang 1 R1, untuk barang 2 R2. Maka konsumen akan kita bedakan menjadi 4 kelompok. Di sebelah kanan P1 itu berarti konsumen yang membeli barang 1. Di sebelah kiri P1 berarti konsumen yang tidak membeli barang 1. Di sebelah atas P2 berarti konsumen yang membeli barang 2. Dan di sebelah bawah P2 berarti konsumen yang tidak membeli barang yang kedua. Oke, jadi ada 4 kelompok nantinya. Nah, bagaimana keputusan konsumen saat membeli barang jika barang itu dijual secara bundling? Harga bundling kita simbolkan sebagai PB itu merupakan penjumlahan dari reservation price R1 dan R2. Jadi PB sekali lagi R1 plus R2 atau R2 sama dengan PB kurangi R1, maka inilah garis harga bundling tadi. Nah, konsumen yang akan membeli bundling itu ketika R1 plus R2 itu lebih besar atau sama dengan PB. Artinya di sebelah atas atau pada titik garis yang berwarna hijau itu baru konsumen tersebut akan membeli bundling. Nah, selain bundling, produsen juga bisa mengenakan metode penetapan harga atau pricing mix bundling. Dengan mix bundling, penentuan harga yang memberikan pilihan itu jadi bisa secara individual, bisa secara bundling. Nah, kadangkala mix bundling ini menguntungkan dibandingkan dengan pure bundling. Misalnya untuk kasus di samping ini.
ada 3 alternatif pricing, yaitu dijual secara terpisah dengan harga barang 150, barang 2 90. Kemudian pure bundling, artinya hanya ada satu harga bundling $100, atau dengan mix bundling, misalnya barang 1 dijual 89,95, barang 2 secara terpisah dijual 89,95 juga. Kemudian kalau bundling misalnya $100 misalnya. Maka setelah kita analisis, maka mix bundling akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Kita lihat satu persatu. Jadi di kurva ini ada marginal cost. Marginal cost untuk barang 1 adalah $20, untuk barang 2 C2 berwarna merah itu adalah $30. Saat barang itu dijual secara terpisah, P1 dijual 50, P2 dijual 90. Barang 1 dijual 50, berarti yang membeli barang 1 itu adalah B, C, dan D. Ada 3 konsumen. Konsumen A tidak akan membeli barang 1 karena harganya masih di atas reservation price-nya dia, yaitu $10. Oke, jadi sekali lagi tadi ada 3 konsumen dengan profit per barang yang dijual. Barang 1 yang dijual adalah $30, harga 50, sedangkan marginal cost yang tadi ada 20, jadi profit per barang yang dijual adalah 30 dikalikan 3, $90 untuk barang 1. Oke, itu baru barang 1. Untuk barang 2 dihargai $90, maka yang mampu membeli hanya konsumen A. Dan profit yang dihasilkan adalah sebesar 60 karena harga jualnya 90, marginal cost-nya adalah 30. Berarti ada $60. Barang 1 tadi keuntungannya $90, barang yang kedua tadi keuntungannya adalah $60. Totalnya adalah $150. Itu jika barang dijual secara terpisah. Kalau barang dijual secara bundling misalnya adalah $100, maka A akan membeli, B akan membeli, C membeli, D membeli. Keempat-empatnya itu akan membeli. Oke, keempat-empatnya akan membeli, maka total profitnya secara total adalah 200. Karena apa? Karena harga jualnya 100, cost-nya adalah 50, jadi per barang profitnya 50, ada 4 barang berarti ada 200 profitnya. Sekarang yang ketiga adalah saat perusahaan memberikan mix bundling. Ada pilihan untuk konsumen, bisa membeli secara terpisah, bisa membeli secara bundling. Jika P1 sama dengan 89,95, P2 89,95, kemudian harga bundling adalah 100, maka nanti setelah kita hitung profitnya adalah 229,90. Ini adalah maksimal profit dibandingkan dengan opsi-opsi yang lain. Oke, jadi mix bundling sekali lagi bisa memberikan profit yang lebih besar. Ini contoh kasus lain yang sekali lagi menyebabkan mix bundling itu mempunyai profit yang paling besar di antara alternatif lainnya, baik penjualan secara terpisah maupun pure bundling. Sekarang kita akan membahas advertising atau iklan. Iklan itu akan menambah permintaan barang, sekaligus menambah average cost. Oke. Pertanyaannya adalah seberapa besar perusahaan itu akan mengiklankan produknya. Nah, sebelum adanya iklan, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah AR. Dengan produksi optimal di HIO pada harga PO, karena konsep kita adalah MR sama dengan MC. Nah, profitnya adalah P0. P0 ini yang berwarna abu-abu. Nah, setelah adanya iklan, AR dan MR itu akan bergeser menjadi lebih tinggi, bergeser ke kanan, menjadi AR aksen dan MR aksen. AC juga akan bergeser menjadi AC aksen, sedangkan MC itu tetap, karena asumsi kita iklan itu adalah fixed cost. Nah, pada kondisi ini perusahaan itu akan memproduksi sebesar Q1 dengan harga P1 yang merupakan tadi hasil perpotongan antara kurva MR aksen dengan MC. Profit yang dihasilkan adalah profit yang berwarna daerah yang berwarna ungu, yaitu sebesar P1. Nah, keputusan seberapa besar iklan yang akan dijalankan oleh perusahaan, biaya iklan yang optimum, perusahaan itu akan mengiklankan sampai MR itu sama dengan full marginal cost of advertising. MR itu akan sama dengan MC
totalnya. Jadi rule of thumb-nya, besarnya iklan adalah memenuhi persamaan berikut. Oke. A per PI itu sama dengan minus EA dibagi dengan EP. Oke. A adalah biaya iklan, PI adalah penjualan. Dan A per PI kita sebut sebagai advertising to sales ratio. Rasio biaya iklan terhadap penjualan. EA adalah advertising elasticity of demand, nilainya adalah A per Q dikalikan delta Q per delta A, dan EP adalah elastisitas permintaan.